Salam seram. Hai, saya Mamot. Salam kenal dan terima kasih dari saya untuk menceritakan kembali kisah yang tidak ingin Anda dengar dan Anda ingat. Sudahkah kalian melihat penampakan nyata dari foto yang dikirimkan oleh salah satu teman sumpah seram pada episode sebelumnya? Jika belum, segera saksikan di video sebelumnya. Kalian bisa melihat foto di sebelah saya, foto yang dikirim dari teman sumpah seram. Lihat bayangan hitam yang tepat berada di belakang kedua orang tersebut. Pada episode kali ini, saya akan menceritakan kisah menyeramkan dari pengalaman para penyiar radio. Mungkin kamu pernah mendengar kisah-kisah menyeramkan dari orang di sekeliling kamu. Namun untuk meyakininya, kamu sangat takut sekali. Setiap kejadian selalu kita tutup-tutupi serapi mungkin, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Di sini saya akan membuka kembali ingatan Anda pada seluruh kejadian-kejadian menyeramkan ini. Selamat menyaksikan. Baik, kisah pertama saya akan menceritakan tentang teman siaran. Di sini saya akan mencoba berperan sebagai yang mengalami. Malam itu seperti biasa, seperti jam siaran malam lainnya. Saat tengah Simba bersiapkan playlist lagu yang akan diputar, sayup-sayup terdengar suara desahan manusia yang terdengar seperti suara yang sedang bernafas berat. Perlahan aku mencoba mencari asal suara tersebut. Gak mungkin, pikirnya dalam hati. Karena sedari tadi aku berada sendirian di ruangan tersebut. Teman-teman yang lain telah pulang sebelum jam 8 malam tadi. Segera aku bersiap untuk memulai siaran. Namun kali ini terdengar suara krek krek krek. Ya, suara tersebut seperti kursi yang sedang berputar. Krek krek krek. Ya, jelas sekali suara tersebut berada di ruangan ini. Lagi dan lagi, saya berusaha untuk membuang jauh-jauh pikiran negatif, pikiran yang menyeramkan, yang terbayang di pikiran ini. Namun setiap saat aku memulai siaran, jelas suara tersebut kembali terdengar olehku. Kali ini suara itu terdengar tepat di kursi belakangku. Ya, benar. Dari lirikan, kursi tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Namun aku tidak berani melihat langsung ke arah kursi tersebut. Namun saat itu, tepat di depanku, ada kaca. Yang dari pantulan kaca tersebut tampak sesosok wanita yang berambut panjang sedang duduk di kursi tersebut, memperhatikanku dengan senyuman sinisnya. Namun seorang penyiar haruslah tetap mengudara apapun kejadiannya. Aku mengeraskan suara headphone dan melakukan 3 jam siaran malam seperti puluhan jam siaran terlama yang aku rasakan. Kisah yang kedua, penunggu halaman radio. Biasa kami sesama penyiar radio, setelah waktu jeda atau istirahat siaran, sering kami duduk bersama di kursi panjang, tepat di depan kantor radio tersebut. Kursi tersebut panjang dan cukup nyaman untuk bercengkrama bersama.
mengingat di belakang kursi tersebut adalah kebun tetangga yang cukup luas dan memiliki pohon durian yang lebat. Malam itu seperti biasa, kami duduk bersama teman-teman sesama penyiar di bangku tersebut. Dalam gelap tawa, seketika kami terhenti sesaat terdengar suara tangisan wanita. Perlahan kami mendengarkan secara seksama. Suara tersebut datang dari arah kebun yang sangat gelap di malam hari. Tidak lama suara tersebut menghilang dan kami melanjutkan pembicaraan kami seperti biasa. Dan salah seorang teman berkata, "Hei, tahu nggak? Kata orang, kalau suara tangisannya keras, berarti Mbak Kunnya jauh. Tapi kalau suaranya pelan, biasanya dia dekat di sekitar kita." Seketika kami semua terdiam, dan suara tersebut masih jelas terdengar walau cukup pelan. Jelas saja tidak lama muncul sosok wanita berjubah putih dari kelebatan malam. Penampakannya sangat mengerikan. Semua teman-teman yang melihat tersebut berlari untuk menyelamatkan diri masing-masing. Namun setelah kejadian tersebut, keesokan harinya, setiap terdengar suara tangisan tersebut, kami sering menemukan buah durian matang yang diletakkan di kursi panjang yang sering kami gunakan untuk duduk. Cara yang aneh untuk memberikan buah durian bagi kami, ya Mbak Kun. Kisah yang ketiga, request lagu yang menyeramkan. Coba Anda bayangkan jika Anda di posisi sang penyiar radio. Sang penyiar radio mendapat telepon dari seseorang yang merequest lagu yang ternyata menyimpan cerita misteri yang sangat menyeramkan. Contohnya lagu ini. Mungkin jika Anda punya nyali atau punya keberanian, silahkan Anda dengar lagu-lagu tersebut dan resapi. Gimana? Kalau cerita yang Muhammad bagikan ini kurang menyeramkan bagi kalian? Tapi kamu boleh mencari tahu kebenaran cerita ini. Kamu akan temui rahasia kisah-kisah tersebut. Mungkin kalian penasaran ingin mendengarkan lagu seram tadi? Kalian bisa mendengarkannya sendirian di rumah kalian, atau mencari Mbak Kun yang doyan sedekahin durian. Silahkan. Dan berterima kasih kepada Mbak Kun, duriannya manis. Tuliskan kisah menyeramkan kalian di kolom komentar ini atau kunjungi media sosial kami. Silakan nanti episode berikutnya. 3 kisah menyeramkan pada acara Gerak Jalan. Jangan sembunyikan kisah kamu, biarkan yang lain tahu.
dan biarkan mereka percaya. Salam seram.